wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suraya Katrina. Saya mengajar di MAN 1 Pasaman, Sumatera Barat. Sekarang saya merupakan mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 1 tahun 2022 di Universitas Islam Malang. Pada tanggal 6 Oktober 2022, saya melaksanakan uji kinerja praktik pembelajaran dengan materi menganalisis nilai-nilai kehidupan pada cerpen dan mendemonstrasikan salah satu nilai kehidupan pada cerpen. Berikut videonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketua kelas, sebelum kita mulai belajar, silakan dipimpin dulu doanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya pada hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Alhamdulillah ya. Sekarang kita lanjut presensi dulu. Ade Huzaini Andra. Aldo Risman. Amin Siswono. Andika. Cici Rahmayanti. Deni Sakebi. Indah Novi Sartika. Muhammad Hafiz. Muhammad Haikal Akbar. Nurul Khaira. Hadir Bu. Berarti cuma satu orang yang tidak hadir pada hari ini ya nak. Izin ya. Semangat pagi. Pagi. Alhamdulillah ya, semangatnya. Berarti sudah siap belajar pada hari ini. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang apa? Siapa yang masih ingat? Teks eksplanasi. Ya, teks eksplanasi itu teks mengenai apa? Yang bersifat apa? Fakta atau fiksi? Fakta. Nah, pada hari ini kita akan mempelajari teks fiksi. Kebalikan dari fakta. Nah, sebelumnya siapa yang sudah pernah membaca cerpen? Siapa yang sudah pernah membaca cerpen? Atau menulis cerpen? Menulis cerpen? Membaca cerpen. Nah, kalau membaca nanti pada akhirnya bisa menulis cerpen atau istilahnya cerpenis. Apa namanya? Cerpenis. Nah, cerpenis itu adalah penulis cerpen. Hari ini kita mempelajari bagaimana mencari sebuah peristiwa yang berharga dan itu nanti bisa dijadikan nilai-nilai dan bisa dijadikan untuk refleksi hidup seperti itu. Tapi pada sebuah cerpen. Kira-kira Anda pernah mengalami sebuah peristiwa? Peristiwa yang berharga yang memberikan pelajaran hidup? Berharga itu apa artinya? Berarti memiliki sebuah nilai. Memiliki nilai. Peristiwanya. Yang bisa dijadikan pelajaran hidup. Permasalahannya seperti apa? Itu kalau pada sikap apa namanya? Termasuk apa itu nak? Ada nilai apa di dalam? Moral. Nah, itu ya. Jadi pada hari ini kita akan mempelajari nilai-nilai yang ada pada cerpen. Nah, kompetensi
kompetensi dasar kita pada hari ini adalah mengidentifikasi nilai-nilai kehidupan yang terkandung di dalam sebuah cerpen. Mengidentifikasi itu istilah lainnya menganalisis. Berarti kita pahami sebuah cerpennya, kemudian kita temukan nilai-nilai yang ada pada cerpen. Nah, itu yang akan kita pelajari. Bagaimana cara menemukannya, dari segi apa kita bisa menemukannya. Kemudian yang kedua, kita bisa mendemonstrasikan salah satu nilai kehidupan yang dipelajari di dalam cerita pendek. Mendemonstrasikan ini apa maksudnya kira-kira? Mengaplikasikan boleh, berarti mencobakan di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, maksudnya di sini memang pada ujungnya kita aplikasikan pada kehidupan sehari-hari. Kalau pada pembelajaran hari ini Ananda bisa mengambil hal yang bermakna dari sebuah cerpen yang Ananda baca. Kemudian bagaimana, apakah menjadi pelajaran hidup bagi kita? Itu yang akan Ananda kerjakan nanti pada LKPD yang akan Ibu bagikan. Jadi berdasarkan LKPD itu nantilah Ananda akan mengerjakan tugasnya. Nah, sebelum kita lanjut, ya jadi tujuan belajarnya hari ini, Ananda bisa nanti mampu menganalisis nilai-nilai yang ada pada cerpen dan bisa nanti mendemonstrasikannya, terutama di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, Kita akan melaksanakan pretest, berarti dalam bentuk mengukur kemampuan Ananda sebelum kita mulai belajar. Jadi ini ada 5 soal ya. Jadi silahkan sekarang keluarkan kertas dulu. langsung dijawab saja, tidak usah ditulis soalnya. Nah, nomor 1, nilai agama berkaitan dengan apa? Langsung dijawab. Nomor 2, tuliskan salah satu kegiatan harian Ananda yang mengandung nilai agama. Yang ketiga, adat istiadat dan kebiasaan tokoh berkaitan dengan nilai apa? Nah, yang keempat, apa yang dimaksud dengan nilai sosial? Dan yang terakhir, apa perbedaan nilai sosial dan nilai budaya? Nah, sudah ditulis namanya ya, silakan dikumpul. Silakan dikumpul. Ini pretest saja ya, silakan dikumpul. Ibu mau tahu kemampuan Ananda sebelum kita belajar. Nah, sebelum kita lanjut belajar, ya kita membahas tentang nilai-nilai ini, Ibu akan memusatkan perhatian Ananda dulu dengan menayangkan sebuah video. Kira-kira video apa? Nah, silakan disaksikan. Silakan disaksikan. Nah, boleh dari depan, view dari belakang udah ini ambil. Nah, kira-kira. Suaranya. Nah, kira-kira tayangan tadi itu apa? Itu tayangan apa tadi? Iya, sebuah cuplikan ya, cuplikan dari film yang berjudul Di Bawah Lindungan Ka'bah. Tentu Ananda sudah tahu siapa saja pemainnya. Kisah siapa? Kisah seorang Hamid yang bagaimana? Yang diusir dari kampung. Mengapa dia diusir dari kampung? Karena telah menyelamatkan. Miris ya? Dia menyelamatkan seseorang tetapi dia diusir dari kampung. Berarti itu ada sebuah kesalahpahaman. Nah, kira-kira itu berhubungan dengan apa itu? Kesalahpahaman. Sosial. Itu suatu yang berharga, nak bisa jadi pelajaran bagi kita. Nak. Boleh kita ngefitnah seseorang tanpa kita tahu dulu faktanya. Jadi harus kita cari tahu dulu faktanya. Yaitu sikap. Sikap itu kalau pada nilai disebut nilai apa? Itu termasuk moral. Jadi moralnya bagaimana? Ya tidak baik. Ya karena apa nak? Dia
menfitnah tanpa mencari tahu dulu penyebabnya dan kebenarannya. Nah, selain moral, apa saja lagi yang berharga yang bisa kita petik dari tayangan tadi? Budaya tentang apa? Budaya itu apa artinya? Kebiasaan satu kelompok, adat istiadat. Nah, kira-kira ada enggak tadi tampak di situ? Tampak? Nah, iya. Apa contohnya kalau memang tampak? Membawa obor. Ketika apa? Ya, malam takbiran. Kemudian apa lagi? Syarat dengan nilai budaya ya sebenarnya ya, Nak? Nah, itu ya. Jadi apa kaitannya dengan pembelajaran kita? Yaitu kita bisa mengetahui dan memahami dan menganalisis nilai-nilai yang ada pada sebuah cerita. Dan sekarang kita memahami dan menganalisis nilai-nilai yang ada pada cerpen. Itu kaitannya. Jadi nilai itu termasuk bagaimana dia mengemas cerita dengan baik. Bagaimana orang bisa menilai cerita itu berharga. Karena nilai itu artinya berharga dan bisa dijadikan pelajaran. Itu Anda semua sudah tahu karena kita sudah mempelajari cerpen itu pada kelas 9. Apa itu cerpen? Cerita pendek. Mengapa kok dikatakan cerita pendek? Apanya yang pendek? Kisahnya. Apa lagi? Kisahnya sederhana, alurnya. Alur itu rangkaian ceritanya ya. Kemudian apa lagi, Nak? Apakah jumlah tokohnya banyak? Nah, jumlah tokohnya dibatasi. Ya, paling banyak itu 4 atau 3 orang. Kemudian apa lagi? Ceritanya sederhana, alurnya sederhana ya. Kemudian jumlah tokohnya dibatasi. Apa lagi? Seadanya. Berbentuk prosa, betul. Apa lagi yang dibatasi? Konflik. Biasanya cerpen itu banyak konflik di dalamnya. Banyak itu apa namanya? Novel. Setiap bab ada pada novel itu akan ada konflik-konflik baru. Apa itu konflik? Permasalahan. Anda pernah mengalami konflik? Konflik apa? Konflik batin. Nah, Ananda pernah mengharapkan sesuatu enggak? Apakah selalu tercapai? Kalau tidak tercapai bagaimana rasanya? Nah, itu yang masalah, yang sakit itu yang masalah. Harapan tidak sesuai kenyataan. Itu yang masalah. Nah, jadi itu ya, Nak. Apanya tadi? Temanya sederhana, kemudian alurnya singkat, jumlah tokohnya terbatas, dibatasi, kemudian konfliknya satu. Apa lagi? Latarnya juga dibatasi. Nah, lanjut berarti Anda sudah paham semua ya. Sekarang nilai. Nilai itu apa tadi? Sesuatu yang bagaimana nilai? Yang berharga, yang mempunyai harga, yang mempunyai manfaat. Nilai itu mempunyai manfaat enggak? Iya. Nah, sesuatu yang berharga yang bisa dijadikan pelajaran. Nah, jadi sekarang kita fokuskan nilai-nilai yang ada pada cerpen saja. Ya, Nak? Nilai-nilai kehidupan yang ada pada cerpen. Yang pertama, ada nilai moral. Apa itu nilai moral? Yang berkaitan dengan perilaku atau yang berkaitan dengan akhlak, yang berkaitan dengan tabiat seseorang. Nah, kemudian nilai sosial. Hubungan antara sesama manusia atau interaksi yang sifatnya sosial. Nah, kemudian ada tadi nilai agama ya. Ini tidak muncul di sini. Nilai agama itu apa? Semua Anda pasti sudah tahu ini. Yang berkaitan dengan ketuhanan. Nah, kemudian nilai budaya. Apa itu nilai budaya? Budaya. Kebiasaan seseorang. Apa, Nak? Kebiasaan yang sudah melekat pada suatu kelompok. Pada suatu kelompok boleh. Ya, kemudian apa lagi? Adat istiadat. Pokoknya yang berkaitan dengan kebiasaan dan adat istiadat. Ada terakhir tadi nilai estetika. Apa itu estetika? Sudah pintar semua nih ya. Nilai keindahan. Contoh nilai keindahan. Keindahan itu dari apa saja kalau pada cerpen? Kalimatnya, penggunaan katanya atau diksi, gaya bahasa. Gaya bahasa itu apa maksudnya kalau pada cerpen? Majas. Betul, majas. Salah satunya majas. Yang gaya bahasa itu sendiri apa artinya? Cerpen itu ditulis oleh seseorang? Iya. Ada gaya bahasa di situ. Gaya bahasa siapa? Penulis. Gaya bahasa penulis. Gaya bahasa itu apa maksudnya?
Cara penulis yang menyampaikan cerita. Nah, salah satunya tadi menggunakan majas. Itu bagus menggunakan majas ya. Kalau ini contohnya, dan di pelataran kiri surau itu akan Tuhan temui seorang tua yang biasanya duduk di sana dengan segala tingkah ketuaannya dan ketaatannya beribadat. Sudah bertahun-tahun ia menjadi garin penjaga surau itu. Kira-kira ini nilai apa? Apa kata kunci agamanya di situ? Ketaatan beribadat. Nah, ini kira-kira nilai apa? Sosial. Mengapa nilai sosial? Oh iya, membantu orang. Ini mana kata-katanya? Tidak meminta imbalan apa? Sosial. Kesalahan engkau, karena engkau terlalu mementingkan dirimu sendiri. Kau takut masuk neraka. Karena itu kau taat bersembahyang, tetapi engkau melupakan kehidupan kaummu sendiri, melupakan kehidupan. Mengapa moral? Ini lebih mendominasi, ini ada nilai agamanya enggak? Yang lebih mendominasi agamanya atau moralnya? Agama atau moral? Moral, betul, moral ya. Di sini karena bersembahyang itu hanya sebagai penyampaian saja, hanya sebagai keterangan saja di sini. Ya, yang utama yang akan mau disampaikan adalah melupakan kehidupan kaummu sendiri, melupakan kehidupan. Jadi jangan nanti Ananda analisis nilai moralnya yang baik saja, buruk juga moral. Ya, moral itu berkaitan dengan susila, sikap, tabiat. Kalau susila, yang tidak baiknya disebut apa? Kalau perbuatan baiknya susila, tidak baiknya asusila. Apa contoh asusila? Kekerasan, apa lagi? Maksiat. Nah ini, sudah begitu lama aku menyerahkan diri kepadanya. Dan Tuhan akan mengasihi orang yang sabar dan tawakal. Nilai agama, betul. Ini adalah nilai agama. Ya. Pintar-pintar semua ini. Kedua, yang akan nanti dikerjakan pada LKPD-nya adalah mendemonstrasikan salah satu nilai kehidupan yang dipelajari dari cerpen. Apa maksudnya kata Ibu tadi mendemonstrasikan di sini? Ya, mengaplikasikannya. Menerapkannya. Kalau untuk penugasannya nanti Ananda mencari kebermaknaan atau makna atau yang berharga dari cerpen tersebut. Misalnya seorang petani akan membaca cerita tentang naik turunnya harga. Hal itu dilakukannya karena berita tersebut dianggapnya bermanfaat bagi dia. Kalau membaca cerpen itu apa manfaatnya? Menambah pengetahuan yang bagaimana? Dari segi apa pengetahuan kita bertambah? Nilai-nilai kehidupan yang ada pada cerpen. Apakah hanya kira-kira hanya menambah pengetahuan saja? Sebagai pelajaran. Kemudian ada rasa senang enggak membacanya? Itu disebut apa? Memberikan apa pada kita? Kegembiraan, hiburan. Jadi karena cerpen itu termasuk karya sastra yang memiliki nilai keindahan. Nah, ini contoh bagaimana kita menuliskan kebermaknaan cerita, kebermaknaan nilai-nilai yang ada pada cerpen. Nah, jadi kita sampaikan dulu cerpennya itu berisi tentang apa, mengandung nilai apa, kemudian menceritakan tentang apa. Kemudian, di sini ada kata kuncinya. Sindiran seperti itu boleh jadi lebih mengena daripada dengan menggurui langsung. Hal itu merupakan sumber inspirasi dan penting pula kita praktikkan di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, seperti yang Ibu contohkan tadi peristiwa yang terjadi kepada kita. Ya, apa kira-kira yang bisa kita petik dari peristiwa itu? Nah, sebelumnya Ibu sudah membagikan materi ya, bahan ajar melalui Google Drive ya. Dan Ibu kirim linknya di grup. Sudah dibaca? Sudah. Sudah, tetapi tidak semuanya. Betul. Nah, silakan sekarang Ananda duduk berkelompok sesuai dengan kelompok yang sudah Ibu bagikan pada pertemuan sebelumnya. KPD ya, jadi Ananda kerjakan KPD ini. Apa itu KPD? Lembar kerja peserta didik. Lembar kerja percaya diri. Baca instruksi yang ada di situ ya. Nah, soal yang pertama,
Ananda menentukan nilai-nilai yang ada pada cerpen, nilai-nilai kehidupan yang ada pada cerpen. Yang pertama di sini kan ada nilai agama. Ya, nilai yang Ibu minta di sini cuma 4 ya, Nak. Nilai agama, sosial, budaya dan moral. Nah, nilai agama bukti teksnya mana kalau itu nilai agama? Kemudian jelaskan mengapa kok itu dikatakan nilai agama. Seperti itu, paham? Nah, begitu juga dengan nilai sosial, budaya. Kemudian yang kedua, jelaskan kemungkinan penerapannya di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, maksudnya apakah keempat nilai itu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari? Nah, kalau memang diterapkan, sampaikan keempat nilai tersebut, nilai agama, sosial, budaya, dan moral, diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Mengapa? Paham maksud Ibu ini? Nah, apa alasannya? Kemudian yang ketiga, amatilah nilai-nilai yang ada di sekitarmu. Ini tidak berkaitan dengan cerpen nilainya ya. Berarti nilai-nilai yang memang ada di sekitar kita. Contohnya peristiwa yang terjadi, bagaimana sikap seseorang, seperti itu ya. Nah, itu yang akan Ananda tuliskan di sini. Nilai-nilai apa yang berkembang di dalamnya. Kemudian yang kedua, sajikanlah sebuah cerita yang menjelaskan aplikasi salah satu dari nilai-nilai itu. Berarti Ananda membuatkan sebuah cerita minimal 1 paragraf. 1 paragraf saja ya yang mengandung salah satu nilai itu. Contohnya nilai sosial. Sampaikanlah sebuah cerita. Kalau cerita kira-kira ada apa saja di dalam? Tentu ada tokohnya, ada peristiwanya, ada latarnya, itu ya. Tetapi tidak harus ada dialog, ini hanya narasi saja. Yang penting tersampaikan pesannya, ada nilai di dalamnya. Paham maksud Ibu ini? Kemudian yang keempat, nah ini yang mendemonstrasikan. Berarti Ananda nanti akan menganalisis kebermaknaan cerita. Dari segi apa kata Ibu tadi kebermaknaan ceritanya? Ya, dari segi nilai-nilai, berarti kita cari nilai di situ, ya, dan kita sampaikan ceritanya mengenai apa, ada nilai itu di dalamnya, kemudian kita kaitkan dengan kehidupan sehari-hari. Apakah berharga bagi kita? Apakah bisa memberikan pelajaran? Apakah bermanfaat? Sampaikan seperti itu. Manfaatnya seperti apa? Kita bisa belajar dari pengalaman itu, contohnya. Paham maksud Ibu? Nah, silakan kerjakan sekarang. Ibu beri waktu 15 menit. Kira-kira dari materi yang sudah Ibu berikan, nilai-nilai itu bisa didapatkan dari apa saja? Bisa kita temukan. Sambil berjalan ya. Sambil tetap menulis. Dari apa saja kira-kira nilai bisa kita temukan? Nilai-nilai kehidupan pada cerpen. Bisa nampak dari apa saja, Nak? Dari peristiwanya. Apalagi? Contohnya tadi pada film tadi ya, tayangan film tadi, cuplikan film. Kemudian dari tokoh. Dari apanya tokoh? Dari sifatnya tokoh. Watak tokoh. Nampak nilai di situ ya, peristiwa, watak tokoh. Apalagi? Dari dialog bisa nggak kita tahu nilainya apa? Nah, itu biasanya kalau dialog itu nampak nilai moralnya. Nilai sosial juga ada kalau dari dialog. Nah, kemudian dari apa lagi, Nak? Dari latar bisa nggak kita mengetahui nilainya? Contohnya latarnya zaman dulu. Misalnya zaman dulu orang menggunakan lampu teplok ya untuk menerangi ya di rumahnya. Atau bahasa kampungnya lampu togok. Nah, ya lampu togok ya itu. Itu termasuk budaya ya, Nak? Nah, akan kerjakan. Meskipun terkadang di dalam sebuah nilai ini ada nilai yang lain, tetapi cari nilai yang mendominasi. Kebermaknaannya. Ya, dari kebermaknaannya. Kebermaknaannya tadi kita sampaikan dulu apa nilai yang ada pada cerpen itu, ataupun menceritakan tentang apa yang mengandung nilai ini. Kemudian kebermaknaannya memiliki makna enggak bagi kita? Bisa dijadikan pelajaran enggak bagi kita? Berharga enggak nilai-nilai yang ada di situ? Bisa enggak kira-kira kita praktekkan di dalam kehidupan sehari-hari? Itu maksudnya. Apa maksud Ibu? Berarti maknanya memiliki makna atau memiliki nilai atau sesuatu yang berharga di situ yang bisa dijadikan pelajaran. Kalau ini ceritanya cerita yang ada di masyarakat kita. Berarti kita yang menyajikan ceritanya. Kalau nomor 4 ini kebermaknaannya dari cerpen ini. Oh, dari cerpen. Iya. Nomor 4 itu berdasarkan cerpen ya, Nak? Berdasarkan cerpen yang ada kebermaknaannya. Bukan kita cari gimana cari cerpennya sekarang, bagaimana caranya? Kita kan tidak bawa cerpen. Nah, iya. Dari cerpen Jumat dan Waktu itu ya, untuk nomor 4.
Dari beberapa nilai itu belum ditemukan sampai sekarang. Udah. Bisa lihat saja dulu. Kalau memang satu kalimat bisa menyampaikan tujuannya, ini memang nilainya memiliki. Boleh satu kalimat. Ya boleh. Tapi kalau dalam beberapa kalimat, pokoknya temukan saja di salah satu. Kebermaknaannya itu silakan bisa disampaikan lebih lanjut apa yang terkait dalamnya dan apa pelajaran yang bisa diambil dari cerita ini. Baik, sampaikan saya. Iya, Bu. Kelompok Andra Hirata. Kelompok yang sudah Baiklah, saya dari perwakilan kelompok NH ini. Perkenalkan, nama saya Indra Pratama. Baiklah, saya di sini akan membacakan tentang tugas dari satu laporan hasil diskusi kelompok. jembatan waktu. Jembatan waktu, pengarangnya Indra Jevidian. Baiklah, di sini saya akan menganalisis tentang nilai-nilai kehidupan pada cerpen. Satu, nilai agama, bukti teks, lalu sholat berjamaah di kerikil-kerikil kecil dan bersih pinggir kali. Kemudian si balon juga mencari tempat untuk Itu kayaknya lebih ke yang bagian nilai moral mereka menyebutkan tidak apa-apa anak tetangga juga tidak pakai baju bagus, justru nanti tidak enak kalau Anda pakai baju bagus sementara mereka tidak punya. Begitu jawab Ama. Bukannya menurut kami itu merupakan jiwa sosial karena si orang tua ini mengatakan jangan lagi pakai sama aja sama anak tetangga, jangan mementingkan diri, jangan menghargai orang lain. Ia menghargai orang lain. Makanya kami bisa mengatakan di sini kalau ini merupakan nilai sosial karena si ama ini mengatakan kepada anaknya tidak apa-apa nak, kita pakai baju ini aja. Ini merupakan sikap kalau dia itu menghargai keberadaan orang lain, menghargai kepada orang lain gitu. Bagaimana? sikap dari seorang anak itu, karena si anak mengatakan tak usah pakai baju baru untuk menghargai dan membentuk karakter anak itu bisa menghargai orang lain. Berarti di situ bagaimana watak amaknya? Amaknya berarti anaknya memahami apa yang disampaikan oleh orang tuanya. Jadi ini nilainya, nilai sikapnya nampaknya dari siapa tadi nak? Yang sikapnya dari orang tuanya kah, ibunya kah, atau dari anaknya? Orang tuanya menghargai orang lain. Ini memperdebatkan mana yang nilai sosial dan mana yang nilai moral. Memang ya agak sedikit ada kesamaan ya nak. Seperti yang Ibu sampaikan tadi, di dalam nilai sosial ada nilai moral. Tetapi yang disampaikan temannya itu sudah betul sebenarnya. Ya, nanti kita jelaskan. Nah, silakan duduk. Terima kasih. Bagus. Ya ini ya. Tadi kan ada nilai sosial dan ada nilai moral. Saling menghargai itu termasuk sikap yang dirinya sendiri tingkah laku atau termasuk jiwa sosial. Menghargai orang lain. Memang agak susah ya. Menghargai itu apa? Dari dirinya kan? Susila ya. Kan ada yang orang sombong yang tidak menghargai orang lain, dia menganggap dirinya saja yang benar, dirinya saja yang hebat, itu ya. Jadi itu termasuk nilai moral. Jadi kita memang benar-benar membaca kembali mana yang sosial, mana yang moral, mana yang budaya. Terkadang memang ada kesamaan ya nak, memang agak susah. Itu ya. Assalamualaikum warahmatullahi
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kesimpulan yang bisa kita ambil dari novel ini. Bukan dari novel, dari cerpen. Ya, dari hasil diskusi tadi. Jadi kesimpulan yang bisa kita ambil dari diskusi kita bersama tadi yaitu manusia atau kemasyarakatan. Yang terakhir yaitu nilai budaya. Nilai budaya dapat kita temukan. Tolong suaranya. Nilai budaya dapat kita temukan pada adat kebiasaan dari masyarakat atau golongan tertentu. Seperti pada cerpen itu yaitu jembatan waktu. Sebutan ama itu hanya terdapat pada Minang, yaitu di Minangkabau. Pada budaya Minang. Pada budaya Minangkabau dan juga budaya merantau juga hanya terdapat pada budaya Minangkabau yang diperuntukkan kepada lelaki bujangan yang telah mampu dan berusia sekitar 25 tahun yang dapat menghidupi keluarganya dengan cara merantau. Mungkin sekian Berarti dari mana saja kita bisa menganalisis nilai-nilai dari segi apa saja, Nak? dari segi kebiasaan. Ya, menganalisis nilai-nilai pada cerpen itu dari apa saja kita bisa tahu nilainya ini. Ya, dari apa saja? Ada tadi dari latarnya, kemudian dari apa saja tadi? Dari alur, dari tokoh, dari latar dan dari tema dan nilai-nilai kehidupan yang disampaikan dalam teks tersebut. Nah, bagus. Boleh duduk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saudara sekalian, jadi pada intinya nilai-nilai itu memang sudah biasa kita temukan di dalam kehidupan sehari-hari dan memang sudah kita laksanakan. Jadi yang sudah kita pelajari tadi kan ada 4 nilai ya. Nilai yang pertama itu ada nilai agama. Nilai agama berkaitan dengan kepercayaan. Kemudian yang kedua nilai moral. Nilai moral berkaitan dengan apa? Tingkah laku. Yang ketiga sikap ya. Kemudian nilai sosial yang berkaitan dengan interaksi dalam masyarakat. Kemudian yang terakhir budaya yang berkaitan dengan kebiasaan yang ada istiadat. Terkadang nilai sosial, nilai sosial dan moral itu hampir sama ya, Nak. Tetapi cari yang mendominasinya itu nilai apa. Jadi berdasarkan itu kita tentukan. Jadi sudah paham semuanya? Nah, untuk mengetahui kepahaman Ananda terhadap materi kita pada hari ini, silakan diisi angket ini. Ini adalah angket refleksi ya, Nak. Pembelajaran kita, apakah Ananda memahami? Nanti ya. Nanti setuju. Tidak setuju. Itu maksudnya kan sudah ada di belakangnya kan? Iya, ada keterangannya, silakan dibaca. Biasakan literasi membaca ya. Ya, tuh. Bagus. Jadi Ibu tahu seberapa kepemahaman Ananda ya? Kelasnya seberapa paham Ananda dengan pembelajaran kita hari ini? Silakan. Tolong Nak dikumpul Nak. Ayo. Ayo Nak. Bawa sini Nak. Terima kasih ya. Kemudian Nak, untuk mengetahui sejauh mana kemampuan Ananda setelah kita belajar. Tadi sebelum belajar ya, ada pretesnya sekarang. Evaluasinya. Apakah Ananda benar-benar paham? Silakan dijawab soal berikut ini. Tempatkan lagi kertas 1 lembar. Langsung dijawab ya. Nah, evaluasi yang pertama. Soalnya nilai langsung dijawab ya. Nilai berkaitan dengan apa? Nilai agama berkaitan dengan apa? Ini sudah mudah ya. Mudah sekali. Nilai agama berkaitan dengan apa? Nilai agama berkaitan dengan apa? Yang kedua, tuliskan salah satu kegiatan harian kamu yang mengandung nilai agama. Yang ketiga, acara Balimau dalam menyambut bulan suci Ramadan. Nilai agama atau budaya? Keempat, sering bersedekah termasuk nilai sosial atau moral? Bersedekah
temukan melalui apa saja pada cerpen ini, dari segi apa saja. Ada paham maksudnya? Nah, silakan dikumpul. Nah, silakan dikumpulkan LKPD-nya salah satu. Silakan Anda baca materi untuk pertemuan berikutnya. Pada pertemuan berikutnya kita akan mempelajari unsur pembangun pada sebuah cerpen. Nah, mengenai unsur prinsip. Apakah nanti Anda langsung terkoneksi dengan ibu ketika ibu menyampaikan materi itu. Jadi silakan dipelajari di rumah. Ya alhamdulillah ya rabbil alamin. Ketua kelas tolong dipimpin kegiatan bersyukurnya. Ibu tutup dengan membacakan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.